Wah wah wah, diumumkan tepat hari ini oleh situs web Fiksi Garuda. Federasi Sepak Bola Inggris laporkan FA Malaysia dan Federasi AFF ke Mahkamah Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional CAS dalam kasus pembatalan laga ASEAN All Stars versus Manchester United. Sampai buat pernyataan keras gini. Benarkah demikian? Temukan faktanya di sini. Nah ini dia. Ini baru super top Marco Top. Doa publik kembali terkabulkan. Alex Pastoor dan Patrick Kluivert temukan talenta super baru lagi. Bernama Joaquin Hanusa. Wah, siapakah dia? Temukan jawaban lengkapnya di sini. Yes, alhamdulillah, kabar gembira. Mantap. Diumumkan kemarin oleh ex-co PSSI Arya Sinulinga, Timnas Indonesia resmi kirim proposal ini ke AFC. Wah, apa ya kira-kira isinya? Wah wah wah, kacau. Memang aneh dan janggal. Media ini sebut AFF malah menantang balik dengan sangat keras laporan FA Inggris dan pengadilan CAS soal kasus isu batalnya laga ASEAN All Stars versus Manchester United. Sampai membuat official statement kayak gini. Apakah benar kabar tersebut? Simak video ini sampai selesai biar tahu jawaban sebenarnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Publik bisa makin gak habis pikir. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, Federasi Sepak Bola Inggris laporkan FA Malaysia dan Federasi AFF ke Mahkamah Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional CAS dalam kasus pembatalan laga ASEAN All Stars versus Manchester United. Sampai buat pernyataan keras gini. Benarkah demikian? Temukan faktanya di sini. Diberitakan oleh situs website portal Fiksi Garuda dikabarkan bahwa Federasi Sepak Bola Inggris FA secara resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Arbitrase Internasional untuk Olahraga CAS atas pembatalan sepihak pertandingan eksibisi antara tim ASEAN All Stars dan klub Premier League, Manchester United. Laga tersebut sebelumnya dijadwalkan digelar pada 28 Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, namun mendadak dibatalkan oleh panitia lokal tanpa koordinasi yang memadai. FA menuding Federasi Sepak Bola Malaysia FAM dan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF telah melakukan pelanggaran serius terhadap komitmen internasional, serta menyebabkan kerugian finansial dan reputasi bagi sepak bola Inggris secara keseluruhan. Dalam pernyataan resmi tertulis yang dirilis melalui situs dan saluran resmi FA, Federasi menegaskan bahwa gugatan ini tidak hanya untuk memperjuangkan hak Manchester United, tetapi juga untuk menjaga standar profesionalisme dalam dunia sepak bola internasional. Berikut kutipan lengkap pernyataan FA secara resmi mengonfirmasi bahwa kami telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Arbitrase Internasional untuk Olahraga CAS menyusul pembatalan sepihak laga ASEAN All Stars versus Manchester United yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Mei 2025 di Kuala Lumpur. Keputusan pembatalan yang dilakukan tanpa dasar hukum, tanpa komunikasi formal, dan tanpa penghormatan terhadap kontrak yang berlaku merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan, profesionalisme, dan komitmen internasional. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM dan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF sebagai pihak penyelenggara telah gagal memenuhi tanggung jawab mereka dalam menjamin kelangsungan acara yang telah direncanakan sejak lebih dari 1 tahun lalu. Lebih dari sekadar pertandingan eksibisi, laga ini merupakan simbol kerjasama antar wilayah dan promosi nilai-nilai sportivitas global. Kerugian yang dialami Manchester United, sponsor, mitra penyiaran, dan jutaan penggemar di kawasan Asia Tenggara serta Inggris Raya tidak bisa dianggap remeh. Ini bukan sekadar persoalan teknis. Ini menyangkut integritas olahraga. Oleh karena itu, kami mengambil langkah hukum demi mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Kami juga telah meminta FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC untuk mengadakan penyelidikan terhadap potensi pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan ini. FA akan terus memperjuangkan akuntabilitas dan tata kelola yang adil dalam sepak bola internasional. Setelah coba ditelusuri oleh admin Indonesian Soccer, ternyata informasi tersebut hanyalah karangan belaka sekaligus mengedukasi penonton YouTube agar tidak termakan hal yang sama di channel lain. Yes, alhamdulillah doa publik kembali terkabulkan. Alex Pastoor dan Patrick Kluivert temukan talenta super baru lagi. Bernama Joaquin Hanusa. Wah, siapakah dia? Temukan jawaban lengkapnya di sini. Joaquin Hanusa, pemain muda berbakat keturunan Indonesia, kini tengah mencuri perhatian di dunia sepak bola. Pemain yang saat ini berkarier di klub asal Liga Belanda, FC England, ini lahir di S.Hertogenbosch pada 22 Mei 2006. Menariknya, meski lahir dan besar di Belanda, Joaquin memiliki darah Indonesia yang kuat dari sang ayah yang berasal dari Ambon, Maluku. Menurut informasi dari akun Instagram @footballindonesia, darah Indonesia yang dimiliki Joaquin berasal dari kedua orang tua ayahnya, yakni kakek dan nenek yang berasal dari Ambon. Hanusa lahir di Belanda, memiliki darah Indonesia dari sisi ayahnya. Kedua orang tua ayahnya dalam kurung kakek dan nenek berasal dari Ambon, tulis akun tersebut. Karier sepak bola Joaquin dimulai sejak ia masih berusia 5 tahun. Klub pertama yang ia bela adalah Wilhelmina, sebelum akhirnya ia pindah ke beberapa klub lain saat beranjak remaja. Saya mulai bermain sepak bola pada usia 5 tahun di Wilhelmina, klub pertama saya. Hingga usia 13 hingga 14 tahun, saya pindah ke klub lain di wilayah tersebut. Kemudian saya bergabung dengan FC England, di mana saya sekarang bermain untuk musim ketiga saya, ujarnya. Dengan bakat yang dimilikinya, tentu kita semua penasaran sejauh mana perjalanan karier Joaquin Hanusa di masa depan. Jika ia terus menunjukkan perkembangan yang positif, tak menutup kemungkinan ia akan menjadi salah satu kandidat naturalisasi untuk timnas Indonesia. Apa pendapatmu tentang potensi Joaquin untuk bergabung dengan timnas? Yuk beri komentarmu. Memang aneh dan janggal. Media ini sebut AFF malah menantang balik dengan sangat keras laporan FA Inggris dan pengadilan CAS soal kasus isu batalnya laga ASEAN All Stars versus Manchester United. Sampai membuat official statement kayak gini. Apakah benar kabar tersebut? Simak hasil penelusuran kebenarannya di sini. Kembali dilansir dari situs web Fiksi Garuda diinformasikan bahwa Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi gugatan yang diajukan oleh Federasi Sepak Bola Inggris FA ke Pengadilan Arbitrase Internasional untuk Olahraga CAS. Terkait pembatalan laga eksibisi ASEAN All Stars versus Manchester United yang semula dijadwalkan digelar pada 28 Mei 2025 di Kuala Lumpur. Dalam pernyataan yang luar biasa keras dan tanpa kompromi, AFF menolak semua tuduhan FA, mengecam cara Inggris menangani sengketa ini, dan secara terbuka menyebut gugatan tersebut sebagai bentuk arogansi kolonial sepak bola Eropa terhadap kawasan Asia Tenggara. Berikut kutipan lengkap pernyataan resmi AFF. AFF menolak dengan tegas dan bulat semua tuduhan tidak berdasar yang dilontarkan oleh Federasi Sepak Bola Inggris dalam kurung FA. Pembatalan pertandingan antara ASEAN All Stars dan Manchester United adalah hasil evaluasi internal atas pertimbangan logistik, keamanan, dan koordinasi yang tidak kunjung dipenuhi oleh pihak penyelenggara dari Inggris. FA berbicara tentang profesionalisme dan integritas. Namun justru mereka sendiri yang mengabaikan standar komunikasi internasional, memaksakan jadwal, dan menempatkan klub mereka seolah-olah di atas sistem yang berlaku di wilayah kami. Kami ingin mengingatkan FA bahwa Asia Tenggara bukanlah koloni sepak bola Eropa. Tindakan mereka membawa persoalan ini ke CAS adalah bentuk intimidasi hukum yang tidak akan kami biarkan begitu saja. AFF siap menghadapi FA Inggris di meja arbitrase maupun di forum publik internasional. Jika mereka ingin menjadikan ini medan pertempuran reputasi, maka kami tidak gentar. Kami punya hak penuh atas kedaulatan kompetisi dan sepak bola kami sendiri. FA sebaiknya berkaca sebelum menuduh.
Ketidaksiapan internal mereka sendiri yang menjadi faktor utama kekacauan logistik, termasuk ketidakhadiran perwakilan dalam pertemuan teknis dan penolakan terhadap revisi kesepakatan operasional. Semua dokumentasi lengkap akan kami buka di hadapan CAS. Begitulah pernyataan resmi AFF. Nah, setelah kembali ditelusuri oleh admin Indonesian Soccer, kembali ditemukan fakta bahwa kabar tersebut tidak pernah ada dan cuma karangan semata untuk hiburan saja. Mantap, alhamdulillah diumumkan kemarin oleh ex-co PSSI Arya Sinulinga, Timnas Indonesia resmi kirim proposal ini ke AFC. Wah, apa ya kira-kira isinya? Penasaran? Simak video sampai selesai. Salah satu anggota ex-co PSSI, Arya Sinulinga, baru-baru ini menjawab rasa penasaran para pecinta sepak bola Indonesia mengenai peluang Indonesia untuk menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Menurut Arya, Indonesia memang ikut serta dalam proses bidding untuk menjadi tuan rumah, meskipun PSSI memilih untuk tidak memperbesar pemberitaan tentang hal ini. Memang ada perubahan dalam kebijakan tuan rumah yang ditetapkan oleh AFC. Kalau dulu tuan rumah biasanya netral dan semua dikelola langsung oleh AFC, ungkap Arya Sinulinga dalam program bebas di kanal YouTube pribadinya yang dilansir oleh bolasport.com. Sekarang AFC memberlakukan sistem baru di mana mereka meminta negara-negara peserta di putaran keempat untuk menawarkan diri sebagai tuan rumah dan melakukan bidding. Terkait hal ini, Arya menegaskan bahwa PSSI tentu akan ikut serta dalam bidding tersebut meski tak perlu mengumbar kabar tersebut ke publik lebih dulu. Kalau ada kesempatan pasti kita ikut, tapi nggak perlu terlalu diumbar-umbar. Waktunya masih ada, kita coba aja dulu, ujarnya. Tantangannya memang berat karena ada negara-negara Timur Tengah yang juga ikut, jadi kita pasti akan coba. PSSI kini masih menunggu kejelasan mengenai bagaimana aturan terbaru dari AFC ini akan sejalan dengan perjuangan Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen, sementara putaran ketiga dengan 2 tim terbaik dari putaran ketiga yang berhak menjadi tuan rumah putaran keempat. Berdasarkan rilis resmi dari AFC, Uni Emirat Arab dan Irak saat ini menjadi kandidat kuat untuk jadi tuan rumah. Namun Arya menegaskan bahwa PSSI tetap akan melanjutkan upaya bidding meski negara lain mungkin sudah mulai gembar-gembor. Kami tetap akan ikut bidding, tunggu saja. Kalau negara lain sudah gembar-gembor, kami memang belum, katanya. Kalau semuanya sudah pasti, baru kami akan sampaikan ke publik. Bagaimana menurutmu, apakah Indonesia punya peluang untuk jadi tuan rumah? Yuk, share pendapatmu di kolom komentar. Diumumkan media nasional. Disinyalir ogah digeser Rizky Ridho, Mas Hilgers kirim bukti nyata kepada Patrick Kluivert jelang Timnas Indonesia berlaga. Wah, kira-kira apa yang dia lakukan ya? Temukan jawabannya di sini. Persaingan di lini belakang Timnas Indonesia makin memanas. Mas Hilgers dan Rizky Ridho kini jadi 2 nama yang terus diperbincangkan dalam skema 3 back andalan pelatih Patrick Kluivert. Setelah sempat absen karena cedera di laga kontra Bahrain Maret lalu, Hilgers kini kembali tampil gemilang di Eropa seolah ingin menegaskan saya belum habis. Sebaliknya, Rizky Ridho memanfaatkan absennya Hilgers dengan sangat baik. Ia tampil solid saat dipercaya sebagai starter melawan Bahrain, bahkan mendapat pujian tinggi dari Kluivert. Rizky Ridho bermain dengan luar biasa, ia sangat hebat, kata sang pelatih asal Belanda dalam konferensi pers usai laga. Ia punya masa depan cerah. Saya sangat senang dengan performanya malam ini, tambahnya. Namun Hilgers tak tinggal diam. Ia memberikan kode keras lewat performa impresif saat membela FC Twente di pekan ke-31 Eredivisie melawan Sparta Rotterdam Minggu dalam kurung 4 Mei 2025. Tampil sebagai starter, Hilgers ikut membantu timnya meraih kemenangan 2-0 sekaligus menjaga pertahanan tetap solid dan minim kesalahan. Catatan statistiknya pun membuktikan kualitasnya, rating 7,9 dari VoteMob tertinggi kedua di lini belakang Twente. Ia sukses mencatatkan 4 tackle bersih dari 4 percobaan, 3 intercept, 3 sapuan, 1 blok, dan memenangkan 7 dari 10 duel. Selain itu, Hilgers juga melepaskan 8 umpan panjang dengan akurasi 50%.
Kemenangan ini membawa Twente duduk di posisi kelima Eredivisie dengan 51 poin dan menjaga asa tampil di kompetisi Eropa musim depan. Jelas Hilgers tak ingin posisinya di timnas tergeser begitu saja. Sekarang bola ada di tangan Patrick Kluivert. Akankah ia tetap mengandalkan Rizky Ridho yang sedang naik daun? Atau memberi tempat bagi Hilgers yang membuktikan diri di level tertinggi sepak bola Belanda? Bagaimana menurut kamu siapa yang lebih layak jadi starter di laga timnas berikutnya, Ridho atau Hilgers? Tulis opinimu di kolom komentar. Mantap, kabar terbaru soal naturalisasi Mauro Zijlstra akhirnya terang benderang bisa perkuat timnas Indonesia U23 tahun ini di bawah asuhan Gerald van den Burgkah. Ini fakta sesungguhnya. Anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga baru-baru ini angkat bicara soal masa depan pemain keturunan Mauro yang belakangan ini ramai dibicarakan publik sepak bola tanah air. Menurut Arya, PSSI belum mengambil langkah lanjutan untuk memproses naturalisasi sang pemain karena masih ada sejumlah tahapan administrasi yang harus diselesaikan. Mengenai isu Mauro juga begitu karena masih ada beberapa tahapan administrasi yang kita butuhkan, ujar Arya dalam pernyataannya yang dilansir bolasport.com dari kanal YouTube pribadinya. Sehingga Mauro juga belum kita proses lebih lanjut. Meski begitu, Arya menegaskan bahwa Mauro sudah masuk dalam radar PSSI. Bahkan ia memberi sinyal bahwa pemain muda tersebut punya peluang besar untuk memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. Mudah-mudahan nanti setelah langkah-langkah yang kita kerjakan bersama Mauro ada proses yang bisa kita lakukan untuk pemain yang satu ini, jelasnya. Ia pun menilai Mauro bisa menjadi aset penting tim nasional jika karirnya terus berkembang. Sementara itu, Arya memastikan belum ada tambahan pemain keturunan yang akan diproses dalam waktu dekat untuk timnas senior. Hal ini menunjukkan bahwa pelatih kepala Patrick Kluivert masih ingin memaksimalkan skuad yang ada. Maklum, Kluivert baru saja memimpin 2 pertandingan dan butuh waktu untuk memahami karakter dan potensi para pemain. Apalagi timnas Indonesia juga akan segera menggelar pemusatan latihan dalam waktu dekat untuk bersiap menghadapi laga melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni. Kalau melihat kualitas ketika lawan Australia dan lawan Bahrain, kemudian nanti melawan Cina dan Jepang dan target yang kita inginkan. Sepertinya sudah oke, jadi tidak ada pemain baru untuk menuju bulan Juni, tutup Arya. Nah, menurut kamu apakah PSSI sebaiknya segera mempercepat proses Mauro atau fokus dulu pada pemain yang sudah ada? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Pernyataan aneh pelatih Australia jelang persaingan sengit dramatis melawan timnas Indonesia untuk perebutan juara 2 grup lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kira-kira apa ya pernyataannya? Simak sampai selesai. Persaingan di grup neraka kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin memanas. Posisi Haris Soutar dan kolega di timnas Australia kini terancam digeser oleh timnas Arab Saudi, bahkan timnas Indonesia. Skenario dramatis bisa terjadi terutama jika Australia kalah saat menjamu Jepang pada pertandingan ke-9 5 Juni mendatang. Di hari yang sama, Arab Saudi akan bertandang ke markas Bahrain, sementara Indonesia menjamu Cina. Laga ini krusial bagi 3 tim yang bersaing ketat memperebutkan posisi kedua demi tiket otomatis ke fase selanjutnya. Laga terakhir pun tak kalah mendebarkan, Australia harus menghadapi Arab Saudi di kandang lawan, dan Indonesia bakal melawat ke markas Jepang. Menanggapi tekanan di 2 laga penentu ini, pelatih Australia, Tony Popovich, menyadari bahwa beban di pundak anak asuhnya semakin berat. Namun, mantan bek timnas Australia itu memilih bersikap optimistis. Saya pikir semua pertandingan itu penting, ujar Popovich dikutip dari socceroos.com.au oleh superball.id. Sejauh ini saya merasa kami telah menangani ekspektasi dan tekanan itu dengan cukup baik. Kami harus melakukannya sekali lagi jika kami ingin lolos secara otomatis. Ia menegaskan bahwa tantangan harus dihadapi dengan kepala tegak. Kami tahu itu tantangan. Kami harus menerimanya. Kami gembira karenanya. Pertandingan kontra Jepang pun disebutnya sebagai ujian terbesar. Bukan hanya karena kualitas Jepang sebagai tim terbaik di Asia, tetapi juga karena Australia ingin menunjukkan bahwa mereka telah berkembang sejak pertemuan pertama yang berakhir imbang.
Kami tahu kami berada di posisi yang bagus, tetapi kami sekarang bermain melawan tim terbaik di Asia, tegas Popovich. Tantangannya adalah dapatkah kami tampil lebih baik daripada yang kami lakukan di Jepang? Kami memperoleh hasil yang hebat. Dapatkah kami bermain lebih baik? Itulah yang ingin saya lihat terjadi untuk menunjukkan perkembangan kami sejak pertandingan itu. Nah, menurut kamu siapa yang paling berpeluang mengunci posisi kedua di grup ini? Apakah Australia akan tetap bertahan atau justru Indonesia menciptakan kejutan besar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bisa gemparkan Eropa. Ini alasan PSSI tak gunakan TC training baru di IKN dan memilih TC Timnas Indonesia di Pulau Dewata, Bali. Alasannya cukup mengejutkan publik. Apa ya kira-kira? Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memberikan kabar gembira soal persiapan Timnas Indonesia jelang laga penting menghadapi Cina. Kali ini para pemain mendapat waktu lebih longgar karena sebagian besar kompetisi, termasuk Liga 1, akan berakhir pada bulan Mei. Ini membuka peluang bagi pelatih Patrick Kluivert untuk mengumpulkan skuad lebih awal dan memulai pemusatan latihan dalam kurung TC lebih matang. Persiapan TC kita untuk lawan Cina karena pemain-pemain kita sudah mulai libur sebagian besar ini sepertinya akan lebih cepat, ungkap Arya dalam pernyataannya. Jadi kita punya waktu untuk pengkondisian, jadi kita pilih Bali dengan semua kelengkapannya. Keputusan memilih Bali sebagai lokasi TC juga sekaligus menjawab pertanyaan publik tentang mengapa TC tidak digelar di ibu kota negara dalam kurung IKN meskipun di sana sudah tersedia fasilitas baru untuk Timnas. Arya menjelaskan bahwa fasilitas di IKN memang disiapkan khusus untuk Timnas kelompok umur dan Timnas putri, bukan tim senior. Ada juga isu kenapa tidak di IKN. Sejak awal sudah ditetapkan TC di IKN untuk yang muda dan putri, jelas Arya. Timnas senior levelnya berbeda, kelas hotelnya tertentu, jangan pakai ukuran dahulu. PSSI sendiri menargetkan TC dimulai pada minggu terakhir bulan Mei, tepatnya setelah Liga 1 resmi berakhir pada 25 Mei. Pemain-pemain yang sudah mulai memasuki masa libur akan langsung dipanggil untuk bergabung dalam pemusatan latihan di Bali. Mudah-mudahan minggu terakhir bulan Mei sudah mulai TC. Pemain yang libur sudah mulai kita panggil untuk bergabung di Bali, tutup Arya. Nah, dengan persiapan yang lebih matang dan suasana TC yang mendukung, apakah kamu optimis Timnas Indonesia bisa tampil maksimal melawan Cina nanti? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Gak ada angin, gak ada hujan, Ramadan Sananta tiba-tiba buat pernyataan mengejutkan soal pensiun dari dunia sepak bola. Waduh, kira-kira apa yang membuatnya begitu cepat? Simak fakta selengkapnya di sini. Kabar mengejutkan datang dari penyerang Timnas Indonesia, Ramadan Sananta. Di usia yang masih sangat muda baru 22 tahun, Sananta sudah mengumumkan rencana pensiunnya dari dunia sepak bola. Bukan sekadar wacana, striker andalan Persis Solo ini bahkan sudah memberikan bocoran bahwa dirinya akan gantung sepatu di usia 35 tahun. Usia 35 tahun memang bukan hal yang luar biasa bagi pemain sepak bola untuk pensiun. Namun melihat kondisi fisik dan ambisi sebagian besar pemain yang kini masih aktif bermain di atas usia itu, keputusan Sananta tergolong dini. Tapi rupanya Sananta sudah menyiapkan rencana matang untuk kehidupan setelah kariernya sebagai atlet. Alih-alih mengikuti jejak banyak pemain lain yang beralih menjadi pelatih atau pundit, Sananta memilih jalur berbeda menjadi pengusaha. Dalam sesi tanya jawab yang diunggah di akun Instagram Timnas Indonesia, ia mengungkapkan bahwa kini sedang mulai membangun bisnis properti khususnya kos-kosan. Dalam kurung jadi pengusaha, pelan-pelan melakukan bisnis. Ya, dalam kurung, sekarang lagi bangun kos-kosan, ucapnya dengan senyum lebar. Keputusan ini jelas menunjukkan bahwa Sananta tak ingin hanya bergantung pada gaji sebagai pesepak bola. Ia sadar betul banyak pemain Indonesia yang terlena dan kesulitan secara finansial begitu pensiun. Contoh nyata adalah bek legendaris Alexander Pulalo, yang meski punya nama besar di Liga Indonesia, harus menerima kenyataan bekerja sebagai sopir setelah pensiun. Iya benar, itu pertama saya lamar, saya pikir di kantor kerjanya. Pas sampai itu pas diterima, ternyata di bagian driver, cerita Pulalo seperti dikutip dari podcast Sport 77 Official.
Akhirnya ya, daripada nganggur, saya terima aja. Kisah-kisah seperti itulah yang tampaknya membuat Sananta berpikir jauh ke depan. Ia tak ingin bernasib serupa. Apalagi namanya sudah melejit sejak membawa PSM Makassar menjuarai Liga 1 musim 2022/2023 dengan torehan 11 gol dari 24 laga. Kariernya berlanjut ke timnas, di mana ia sukses membawa timnas U-Strip 22 meraih medali emas SEA Games 2023 sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut. Kini publik pun melihat sisi lain dari Ramadhan Sananta, bukan hanya sebagai striker tajam, tapi juga pemuda visioner yang sudah menyiapkan masa depan. Apa pendapat kamu soal langkah berani Sananta yang sudah mulai memikirkan pensiun di usia 35 dan memilih jalur bisnis? Apakah ini langkah yang bijak atau terlalu dini? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar. Banyak yang nggak tahu ini nasib pelatih Australia Graham Arnold yang dipecat gara-gara gagal menang lawan timnas Indonesia. Malah gabung ke rival timnas Indonesia. Wah, kok bisa? Ini ulasan lengkapnya. Kabar mengejutkan datang dari kancah sepak bola Asia. Graham Arnold, mantan pelatih timnas Australia, dikabarkan semakin dekat untuk menukangi timnas Irak. Ia disebut-sebut bakal menjadi suksesor Jesus Casas yang dibebas tugaskan sejak pertengahan April 2025 lalu. Federasi sepak bola Irak tengah bergerak cepat mencari sosok yang mampu mengangkat performa tim demi mengamankan posisi dua besar di grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini Irak menempati posisi ketiga klasemen dengan koleksi 12 poin. Mereka tertinggal 4 angka dari Korea Selatan yang berada di puncak dan terpaut 1 poin dari Yordania di posisi kedua. Performa yang tidak stabil di bawah arahan Jesus Casas membuat Federasi Irak merasa perlu mengambil langkah tegas. Mengutip Tribal Football, Irak sedang melakukan pendekatan serius kepada Graham Arnold. Bahkan pelatih asal Australia itu kabarnya akan ditawari kontrak hingga Piala Asia 2027. Namun ada syarat berat yang menyertainya, ia harus mampu membawa Irak lolos ke Piala Dunia 2026. Yang membuat kabar ini makin menarik adalah kenyataan bahwa Arnold baru saja mundur dari jabatannya sebagai pelatih timnas Australia. Keputusan itu ia ambil usai meraih 2 hasil buruk di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, salah satunya ketika menghadapi Indonesia. Saya katakan setelah pertandingan melawan Indonesia bahwa saya harus membuat beberapa keputusan, dan setelah merenung dalam-dalam, firasat saya mengatakan inilah saatnya untuk berubah, ujar Arnold. Saya telah membuat keputusan untuk mengundurkan diri berdasarkan apa yang terbaik bagi negara, pemain, dan Federasi Sepak Bola Australia, tambahnya. Jika benar Arnold berlabuh ke Irak, tentu akan menarik melihat bagaimana kiprahnya bersama tim baru yang sedang haus prestasi. Menurut kamu, apakah Graham Arnold bisa membawa timnas Irak lolos ke Piala Dunia 2026? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.